PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Gembira sekali hati saya dapat berjumpa dengan seorang perantau yang dari negeri jauh yang menggegerkan belahan bumi di kaki pegunungan Andes. Pangeran terlalu melebih-lebihkan. Justru saya yang paling gembira. Sebab dapat bertatap muka dengan Pangeran Bikram yang telah menggemparkan semua umat dengan keberaniannya menentang Raja Baginda Jalai. Ya, rupanya kita ini orang-orang yang suka membuat geger, ya. Nah, perkenalkan ini, Yongka. Wakil saya yang paling setia mendampingi saya dalam penderitaan dalam pembuangan. Gembira sekali dapat berjumpa dengan Anda. Tangan kanan Pangeran Bikram, Saudara Yongka yang gagah perwira. Saya pun demikian, Saudara Bentar. Telah lama saya ingin berjumpa dengan saudara. Ternyata baru hari ini kita dipertemukan. Terima kasih. Dan perkenalkanlah seorang gadis asli kelahiran negeri ini, Yayik. Selamat berjumpa, Nona Yayik. Nama Nona pun turut mencuat berkat keberanian Nona menerjang pasukan Jalai. Oh, tapi aku kalah terus. Kalau tidak ditolong oleh Bentar, aku sudah mati. Pangeran, berapa orang yang tersisa? 30 orang. Cukup untuk membuat sebuah padukuhan. Padukuhan? Kalau di sini disebut dusun. Maksud Anda dengan menyebut padukuhan? Pangeran Bikram, apakah Pangeran punya keyakinan akan menang melawan kerajaan Jalai? Tidak. Sebab sangat mustahil saya yang sudah tidak punya kekuatan akan bisa menundukkan kerajaan Jalai yang besar. Dan tidak mungkin akan mau mengalah terhadap saya. Kalau boleh diibaratkan, kerajaan Jalai adalah padang pasir yang sangat luas. Sedangkan saya hanyalah sebutir debu yang tiada artinya. Saya kagum kepada Pangeran. Bahwa ternyata Pangeran memiliki penyimakan yang tepat. Kemudian, apakah Pangeran merasa puas begini-begini saja? Maksud saya, apakah ini jalan yang paling baik? Mengembara tak tentu arah dan tujuan. Berkelana menjelajahi alam, menghindari kejaran musuh. Hidup tak menentu, tanpa cita-cita yang jelas. Hanyalah sekedar menyelamatkan nyawa. Iya, saya sadar bahwa tidak mungkin saya dan pasukan saya begini terus-menerus. Akan tetapi apa yang harus saya perbuat? Untuk sementara, inilah yang saya bisa lakukan. Bergerak terus, menghindari kejaran musuh. Entah sampai kapan. Inilah yang tadi saya katakan, yaitu padukuhan atau dusun. Maksud Anda, saya mencari sebuah dusun, kemudian menetap di situ? Bukan. Lalu? Membuat dusun. Membuat dusun? Iya. Anda bergurau. Saudara Bentar, itu lebih mustahil dari kemungkinan tunduknya kerajaan Jalai. Anda keliru, sebab justru terbalik. Terbalik? Membangun sebuah dusun lebih mudah daripada bertempur atau melakukan pertumpahan darah. Ya, tentu saja. Bertempur dekat dengan bahaya. Nyawa kita berada di ujung pedang, tapi membuka dusun tanpa harus bertaruh nyawa. Hanyalah menebang pohon dan mencangkul tanah. Nah, kenapa tidak melakukan yang mudah? Dan bukan hanya mudah, akan tetapi aman. Anda menyuruh saya membuat sebuah dusun. Kenapa tidak? Bukankah apa yang Pangeran lakukan sekarang ini adalah sebuah kemustahilan? Menurut saya, sudah tiba saatnya Pangeran mengganti pedang dengan cangkul. Atau pedang itu tetap dipegang. Tapi sekarang bukan lagi untuk dipakai membunuh musuh. Ayunkan pedang, bukan lagi untuk menghujam dada, merobek perut, dan membabat leher sama manusia. Tapi ayunkan pedang untuk menebang pohon. Hunjamkan tombak, bukan untuk menembus punggung sesama manusia. Tapi hunjamkan ke tanah, mencangkul, menebarkan benih tanaman. Nah, itulah yang seharusnya Pangeran perbuat. Ya,
Apa yang Anda katakan benar. Akan tetapi, di mana? Di mana saya harus memulai? Jagat raya tidaklah sempit, akan tetapi maha luas. Carilah sebuah tempat yang subur dan tidak bertuan. Mulailah dengan yang kecil untuk meraih yang besar. Tinggalkan semua ini. Lupakan segala-galanya dan mulailah lembaran hidup baru. Terima kasih, Saudara Bentar. Anda telah membuka hati saya. Saudara Bentar. Iya. Namun bolehkah saya bertanya, mengapa Anda menyarankan saya untuk meninggalkan perjuangan ini, lalu membangun sebuah dusun? Sebab, memang saya juga ingin mengakhiri petualangan saya ini. Akan tetapi tidak membangun sebuah dusun, melainkan mencari perlindungan kepada kerajaan lain, sekaligus mengabdi kepada raja kerajaan tersebut. Itu pun bisa dilakukan. Akan tetapi pangeran tidak akan mencapai kepuasan dan kebahagiaan. Lain dengan membuat sebuah dusun, biar kecil dan jelek, tapi milik sendiri. Sebab banyak contoh pangeran, terutama di negeri saya, di negeri Jawa Dwipa. Banyak yang menjadi raja dengan awal mula dari membuat sebuah kampung yang kecil. Benarkah? Iya, banyak sekali. Misalnya, Tugril, seorang adipati di Kadipaten Bengali, bawahan Kesultanan Delhi. Bentrok dengan Sultan Delhi, digempur, lalu melarikan diri, terus dikejar. Akhirnya dia lari ke pantai utara Aceh. Lalu membuka sebuah dusun, berkembang menjadi sebuah kerajaan yang besar, bernama Kerajaan Samudra Pasai. Iya. Parameswara, penguasa Palembang, terjadi bentrokan di dalam negeri. Melarikan diri ke Tumasik, lalu membuka sebuah dusun. Berkembang menjadi sebuah kerajaan yang besar dan megah, yaitu Kerajaan Malaka. Iya. Empu Sendok, melarikan diri karena terjadi bentrokan di dalam negeri Mataram. Lari ke timur, membuka sebuah dusun. Berkembang menjadi kerajaan yang besar, Kerajaan Watu Galuh. Empu Sendok menjadi raja yang besar, bergelar Sri Maharaja Isyana Wangsa. Iya. Aditya Warman melakukan perjalanan ke Pulau Swarna Dwipa. Di sana membuka sebuah dusun. Berkembang menjadi kerajaan yang besar, menjadi Kerajaan Pagaruyung. Airlangga melarikan diri karena kerajaannya digempur oleh Raja Urawari. Terus dikejar-kejar. Pengembaraan Airlangga penuh dengan penderitaan. Di sebuah tempat membuat sebuah dusun. Berkembang menjadi sebuah wilayah yang luas dan kuat. Lalu menyerbu ke Urawari dan menang. Selanjutnya, Airlangga menjadi seorang raja yang besar. Iya. Raden Wijaya melarikan diri dari Singasari karena digempur oleh Jayakatwang. Terus dikejar-kejar. Persis seperti pangeran saat ini. Mengembara, bertualang, sambil dikejar-kejar musuh. Lalu di hutan Tarik, membuka sebuah dusun. Berkembang menjadi sebuah kerajaan yang besar dan megah, yaitu Kerajaan Majapahit. Kerajaan yang paling termasyhur di Pulau Jawa Dwipa. Iya. Nah, kenapa pangeran tidak meniru mereka? Kalau mau meniru, tirulah yang sudah berhasil. Seperti yang saya sebutkan tadi. Iya. Mendengar kisah raja-raja di negeri Jawa Dwipa yang berhasil menjadi raja yang besar, saya ingin sekali meniru perjuangan mereka. Pangeran lebih mengenal seluk-beluk belahan bumi di sekitar pegunungan Himalaya ini. Nah, tentu pangeran tahu di mana ada sebuah tempat yang subur dan aman. Artinya tidak akan terjangkau oleh pasukan Jalai. Wilayah timur. Di sana wilayah yang subur. Lekaslah berangkat ke sana. Raden Wijaya hanya dengan 11 orang anak buahnya sanggup membangun sebuah kerajaan yang besar. Tapi pangeran punya 30 orang. Itu lebih dari cukup. Terima kasih, Saudara Bentar. Saya akan bergerak ke timur. Saya yakin di sana akan menemukan sebuah tempat yang saya idam-idamkan. Iya. Selamat berjuang, Pangeran Bikram. Ada apa? Kenapa saya dibawa ke tempat yang sunyi, menjauhi pasukan Pangeran Bikram? Mau diapakan saya di sini? Kau minta diapakan oleh aku? Diapakan saja, aku mau. Ada apa sih? Perjalanan kita rupanya akan semakin panjang. Panjangnya seberapa? Jangan bergurau terus. Iya, aku dengarkan. Aku terpaksa harus mengikuti perjalanan Pangeran Bikram. Sebab aku kasihan kepadanya. Dia sangat memerlukan seorang teman
yang bisa mengarahkannya ke jalan yang menguntungkan. Lalu? Dia akan mengembara ke wilayah timur. Bisa-bisa akan sampai ke India atau Nepal. Oh ya? Kau mau ikut? Sudah aku katakan berkali-kali. Bawa saja kemana kau suka. Aku tidak akan membantah. Bagus. Yongka, Koyum, hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang panjang. Dan tidak seperti hari-hari ke belakang, tanpa tujuan yang pasti. Tapi sekarang, tujuan kita sudah pasti. Saya setuju, Pangeran. Sebab apa yang diuraikan oleh Bentar benar semuanya dan masuk akal, Pangeran. Saya pun setuju, Pangeran. Cocok dengan niat saya yang dulu. Ingin melupakan semua ini dan menjadi orang biasa sebagai seorang petani. Ya, Yang Maha Kuasa telah mempertemukan kita dengan seseorang yang telah membuka hati kita semua. Sejak pertama saya mendengar kisah sepak terjang Bentar, saya sudah yakin pemuda itu bukan pemuda sembarangan. Dan ternyata perkiraan saya tepat, Pangeran. Dan yang paling membesarkan hatiku, dia bersedia menyertai aku. Bagus sekali. Kita mendapatkan orang kuat, Pangeran. Iya, kita akan semakin kuat dengan hadirnya Bentar di tengah-tengah kita. Sudah siap, Yayi? Sudah. Yang dibawa tidak banyak. Cuma satu keranjang dan satu kantung kulit kecil. Bagus. Kau sekarang sudah bisa meringkas barang-barang perbekalan yang akan dibawa dalam perjalanan jauh. Tidak seperti dulu. Segala dibawa. Seperti mau pindah rumah. Habisnya dimarahi terus. Jadi aku berusaha meniru kamu. Kalau bepergian, yang dibawa yang ringkas-ringkas saja. Iya, benar. Jaga, pasukan Jalai banyak sekali. Hei, saudara-saudara, tenang, tenang. Jangan panik, jangan panik. Bentar, itu pasukan Jala yang bentrok dengan kita di Lembah Sampo. Benar, Yayi. Mereka dua kesatuan. Pasukan Sardar dan pasukan Jungrimpan digabungkan. Yongka, perintahkan pasukan. Semuanya naik ke atas kudanya masing-masing. Baik, Pangeran. Pasukan! Naik ke atas kuda semuanya. Pangeran, jumlah mereka sangat banyak, bukan? Iya, dua pasukan yang digabungkan. Jumlahnya sekitar 120 orang. Iya, benar. Rupanya mereka benar-benar mau menghancurkan saya. Dan pasukan yang kuat digabungkan sekaligus. Apa yang akan Pangeran lakukan untuk menghadapi mereka? Sebab sudah tidak ada untuk lari. Dan jumlah pasukan Pangeran hanya 30 orang. Saya akan memecah belah pasukan menjadi 4 kelompok. Dengan begitu, mau tidak mau mereka harus pula memecah belah pasukannya. Maka kekuatan mereka tidak lagi merupakan satu kekuatan yang utuh, melainkan terpecah-pecah. Bagus. Taktik Pangeran sangat baik. Saya, Yongka, Koyum dan Anda masing-masing memimpin satu kelompok. Saya? Saya yakin Anda lebih dari mampu untuk melakukan hal seperti itu. Baik, Pangeran Bikram. Terima kasih atas kepercayaannya. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Pangeran Bikram, cukup sampai di sini petualanganmu. Bersiaplah untuk berteguh lutut. Aku malas ngomong dengan perwira muda kerajaan yang banyak tingkah. Bagaimana kalau saya yang menjawab mereka, Pangeran? Silakan, Saudara Bentar. Sardar! Jungrimpan! Masih ingat sama aku? Hah? Bentar? Dia ada di sana? Sardar! Bagaimana kalau kita teruskan permainan kita tempo hari di Lembah Sangpo? Bentar bangsat! Kau sudah terang-terangan berpihak kepada pemberontak.
kau harus menerima akibatnya. Silahkan untuk memperlihatkan akibat. Bangsat, pasukan! pasukannya sehingga cerai-berai. Lihat Beta, mereka kekurangan. Dikira pasukan kita ketakutan melarikan diri dan cerai-berai. Iya, mereka tidak sadar bahwa ini merupakan siasat dari kita. Juga mereka tidak sadar kalau sedang dijebak oleh kita. Suruh Koyo menghentikan pelariannya, lalu berbalik dan secepat kilat menghancurkan pasukan musuh yang mengejarnya. Ya, untuk mempercepat hancurnya pasukan musuh, terus ada yang bantu. Saya bersedia. Terima kasih saudara Benta. Oyun! Bangsat! Rupanya mereka bukan melarikan diri, tapi pura-pura melarikan diri untuk kemudian berbalik menghantam pasukan pengejarnya secara tiba-tiba. Pasukan Jala yang mengejar pasukanmu jumlahnya paling sedikit dibandingkan dengan yang mengejar kelompok Yongka dan kelompok Pangeran Bikram. Jadi cepat hancurkan mereka supaya keadaan menjadi seimbang. Bentar membantu pasukan musuh yang berbalik itu. Bangsat! Pasukan kita berantakan. Pasukan musuh semuanya roboh, tuntas semuanya. Koyum! Tolong saja. Perintahkan pasukanmu membantu pasukan Yongka. Baik, pasukan, bantu kelompok Yongka. Berbalik menyerang pasukan kita. Dan ternyata mereka bukan ketakutan atau panik dan melarikan diri cerai-berai, tapi sengaja berbuat begitu untuk mencerai-beraikan pasukan kita menjadi 3 bagian yang terpecah-pecah. Diri menghantam pasukan kita yang di tengah. Perintahkan pasukan kita yang mengejar pasukan Pangeran Bikram untuk membantu pasukan kita yang di tengah. Hentikan pengejaran! Pasukanmu sudah dikawan kabur. Mereka yang mengejar kita, malah mereka sendiri yang kacau. Pasukan berbalik!
Yongka. Kita yang jadi terjepit. Sudah saatnya kita tuntas menyelamatkan pasukan kita. Ya. Ya. Saudara Bentar, saudara tolong pimpin pasukan saya. Saya dengan Yongka akan mengambil Jung Rimpan dan Sardar. Baik. Yongka, kau ambil Sardar. Aku ambil Jung Rimpan. Jung Rimpan, Pangeran Bikram. Kau lihatkan, kau perwira muda yang hebat. Sampai berani melawan aku. Pangeran, saya hanya menjalankan tugas. Jalankan tugasmu dengan baik. Hadapi aku, Pangeran Bikram. Lihat! Sekarang saatnya untuk membuktikan apakah kau atau aku yang pantas jadi calon kepala pasukan istimewa pasukan Jalai. Kau mau memberontak? Ayo, tunjukkan kehebatanmu. Pangeran Bikram sudah bertarung dengan Jung Rimpan. Dan Yongka bertarung dengan Sardar. Mari kita percepat pertarungan ini. Ayo, Jung Rimpan. Hanya begitu kehebatan kau. Mampus kau, Jung Rimpan. Impianmu untuk bisa mengalahkan aku, Pangeran Bikram, akhirnya kau bawa ke neraka. Hanya begini kehebatan Sardar, kepala pasukan Jalai. Hah? Riwayatmu hanya sampai di sini, Sardar. Mampus kau, Sardar. Impianmu untuk jadi pahlawan, akhirnya kau bawa ke neraka. Benar! Yongka dan Pangeran Bikram menang. Jung Rimpan tewas oleh Pangeran Bikram. Sardar tewas oleh Yongka. Pasukan musuh sudah pada semangat. Pasukan! Pasukan Jalai! Saudara kalian, lihat! Kedua pemimpin kalian sudah tewas! Saudara-saudara, jangan lupa, kemenangan kita yang gemilang ini tidak lepas dari bantuan saudara Bentar yang hebat. Maka dari itu, hidup Bentar! Hidup Bentar!
kemenangan kita akan membuat Raja Baginda Jalai murka. Benar. Apalagi yang kita kalahkan gabungan dua pasukan yang besar. Ya, saya tahu benar watak Raja Baginda Jalai. Dia seorang yang pemberang. Jadi saya rasa dia akan murka, lalu mengerahkan seluruh angkatan perangnya untuk menghancurkan saya. Kalau begitu, cepatlah kita harus menyingkir. Ya, betul Koyum. Kita harus cepatnya menyingkir. Sebab meskipun kita punya siasat dan taktik bertempur yang jitu, tapi untuk melawan angkatan perang kerajaan Jalai amatlah mustahil. Kita ibarat semut melawan gajah. Betul, Pangeran. Untuk itu, kita akan bergerak ke selatan, melintasi palung pegunungan Himalaya, dan menyeberang ke Nepal. Iya, Pangeran. Pangeran, apakah Pangeran kurang berminat bergerak ke utara, memasuki wilayah Mongol? Di wilayah sana, tanahnya kurang subur, Bentar. Bahkan boleh dikatakan, sama dengan keadaan alam di Tibet, gersang dan tandus. Iya, iya. Selain itu, di wilayah Mongol, terlalu banyak suku bangsa yang tersebar di mana-mana. Dan di antara mereka sering bertempur satu sama lain. Jadi bisa-bisa kedatangan saya di sana akan menambah panasnya suhu permusuhan. Iya. Bukankah suku bangsa Mongol sudah berhasil dipersatukan oleh Genghis Khan? Benar. Ya, benar. Tapi pada kenyataannya, masih saja sering terjadi pertempuran antara suku bangsa Mongol. Terutama yang mendiami gurun Gobi yang sangat luas itu. Iya. Kalau di wilayah Nepal, selain tanahnya cukup subur, juga tidak ada suku-suku bangsa. Hanya satu, yaitu bangsa Nepal. Kerajaannya juga hanya satu, kerajaan Nepal. Iya, saya kira memang lebih baik bergerak ke arah sana. Bahkan ada kemungkinan bagi pangeran untuk meluaskan sayap ke India atau ke Bengali. Bagaimana, Koyum? Sudah siap? Sudah, Yongka. Pasukan seluruhnya sudah siap. Hanya tinggal menunggu perintah untuk diberangkatkan. Bagus. Pangeran Bikram sekarang ada di mana? Ada di sana, sedang bercakap-cakap dengan Yayi. Oh ya? Hah, tumben. Pangeran Bikram bercakap-cakap dengan Yayi. Nampaknya Yayi sedang merawat luka di tangan pangeran. Oh. Lukanya harus dicuci dulu dengan air panas, baru dibalut pakai kain yang bersih. Tidak usah repot, Yayi. Luka ini luka kecil saja. Tapi dari luka yang kecil ini bisa menjadi besar dan bahkan membusuk kalau tidak cepat diobati. Ya, baiklah. Nah, duduk yang tenang. Akan saya cuci lukanya. Iya. Koyum, mesra sekali Yayik dengan Pangeran Bikram. Dengan hati-hati, Yayik melepas lengan baju pangeran, lalu mencuci lukanya dengan lembut. Baik sekali, Yayik. Wah, kalau Bentar melihat, bisa cemburu dia. Apakah Yayik kekasihnya Bentar? Aku sih tidak tahu pasti, tapi melihat keakraban mereka berdua, aku rasa iya. Mungkin mereka hanya bersahabat. Sebab aku lihat sikap Bentar terhadap Yayik, ya biasa saja. Nah, sudah. Terima kasih. Kau baik sekali merawat lukaku. Pangeran tidak boleh cedera, sebab pangeran orang yang paling penting di dalam pasukan ini. Nasib seluruh anggota pasukan tergantung kepada pangeran. Jadi, pangeran harus tetap sehat dan kuat untuk dapat tetap memimpin pasukan dengan baik. Terima kasih, Nona Yayik. Ayo jalan. Ayo jalan. Yongga, kuda-kuda kita sudah tidak bisa jalan. Banyak yang ambruk, lapar, kedinginan dan mati. Tinggalkan saja kuda-kuda itu. Tinggalkan kuda-kuda. Tinggalkan kuda. Aku pernah menjelajahi dataran Siberia. Hawanya hampir sama dengan di sini.
Dengan baju panas ini, aku akan sanggup bertahan 10 hari lagi. Ya, untunglah kau sempat membeli baju panas. Di kantung kulit ini ada daging yak dan garam. Bagikan lahap pada mereka supaya perut mereka tidak terlalu kaku kedinginan. Ya,